Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Aqulu da'iyan ila Allah wa mutabarri'an, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Bapak Camat Sungai Raya. Alhamdulillah, beliau telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Merupakan sebuah kehormatan ada abdi negara yang hadir meramaikan dan mensukseskan acara perayaan Maulid. Alhamdulillah. Bapak Syihabuddin, beliau adalah ketua KUA yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan anugerah, diberikan umur yang barakah, amanah dalam mengemban tugasnya. Amin Allahumma. Bapak Kepala Desa Sungai Jaga dan semua abdi negara yang tanpa terkecuali, yang besar tidak bisa dihimbau gelar, yang kecil tidak bisa disebut namanya, namun kata orang Arab, aqulu lakum min samimi qalbi hafizakumullahu wa ra'akum. Ketua masjid kita Bapak Zulkarnain, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan umur yang barakah, hingga masjid ini senantiasa diisi dengan hal-hal yang positif. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berkumpul di majlis ini, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita bertemu di majlis ini. Tentu kita bingung, itu Ustadz siapa itu? Kan begitu. Maka karena tidak kenal, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anas Tahirur Rahman. Saya berasal dari Pantai Samudra Indah, tepatnya Air Merah. Ada gubuk kecil kalau ke Pantai Samudra itu, Pak. Di situ rumah saya. Jadi kalau mau masuk pantai gratis, Pak, mampir rumah saya. Saya temannya Ustadz Anas, gratis itu masuk pantai. Tapi jangan bawa mobil, jual-jual nama saya pula tuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bahasa Melayu apa Indonesia, Pak? Pulang saya belum tahu bahasa Melayu, Bu. Ustadz Abdul Qadir tadi bilang, Ustadz pakai bahasa Melayu. Aduh, saya mau pulang kalau suruh pakai bahasa Melayu. Soalnya saya sudah kursus sama beliau, sudah belajar, tahunya hanya satu, daan kalah gitu. Tapi saya akan berusaha sesuai dengan apa yang telah dirintahkan. Man arrafa lughata qaumin faqad salima min mukrihi. Barang siapa menguasai suatu bahasa dari sebuah kaum, maka ia akan selamat dari tipu dayanya. Jadi sekarang pakai bahasa Indonesia saja. Sepakat? Alhamdulillah, nggak jadi pulang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Maulid
Kita semua berkumpul di majelis ini dengan satu tujuan, yaitu karena menghormati kelahiran Nabi. Perlukah kita merayakan maulid? Perlukah kita merayakan maulid? Nabi pernah maulid, Pak. Nabi pernah maulid? Hah? Kapan? Ayo. Bingung itu. Nabi pernah maulid? Berarti bid'ah. Karena Nabi tidak pernah maulid, Pak. Bid'ah. Bid'ah. Oke. Kalau bid'ah kenapa dilakukan? Nah, itu pertanyaan besar. Gimana kita ibadah ini haram apa tidak? Boleh apa tidak? Kan begitu, Pak. Ragu tiap kita merayakan maulid, ragu. Ditambah lagi sekarang sosial media semakin merajalela. Maulid, bid'ah, haram, sesat, di neraka. Masuk neraka semua. Dikira neraka punya nenek moyangnya kali ya. Masuk neraka semua orang yang mengadakan maulid. Orang yang pertama kali mengadakan maulid itu namanya Abu Lahab. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu mengenang hari lahirnya baginda Rasul, terlebih dahulu pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang hukum maulid. Orang yang pertama kali mengadakan maulid itu namanya Abu Lahab. Kenal dengan Abu Lahab? Kapan? Hebat. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, Pak. 1440 tahun yang lalu Abu Lahab itu ada. Orang Sungai Jaga banyak yang kenal. Alhamdulillah. Abu Lahab itu, Pak, kafir, atau bahasa Indonesianya yang lebih tren itu non-muslim. Abu Lahab punya pelayan, punya budak namanya Suwaibatul Aslamiyah. Ketika Abu Lahab istirahat di kamarnya, lahir baginda Rasul, datang Suwaibah. Tok. Apa Suwaibah? Namanya pemimpin. Apa Suwaibah? Kalau tidak penting aku cambuk engkau Suwaibah. Sidi, kata Suwaibah, Gusti, keponakanmu telah lahir. Keponakanmu telah merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Arab kala itu. Ketika kita mempunyai anak laki-laki, merupakan sebuah kebanggaan. Karena kala itu kalau ada orang melahirkan anak perempuan, dikubur hidup, Bu. Ngantuk. Ibu perlu bersyukur. Atas lahirnya baginda Rasul. Bu, dulu 1440 tahun yang lalu, Bu, kalau ada orang lahir perempuan dikubur hidup. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, perempuan ketika, mohon maaf, menstruasi, diasingkan, disuruh tidur di atas bukit. Hina luar biasa perempuan itu, Bu. Sebelum adanya Rasulullah, datang Rasulullah, turun ayat dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, darah haid itu penyakit, bukan sesuatu yang menjijikkan.
Jadi tidak usah diasingkan istrinya ketika menstruasi. Mulia tidak perempuan? Mulia apa tidak ibu-ibu? Bahagia apa tidak dengan datangnya Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Tuh, kembali lagi kepada topik utama. Kata tukul itu Pak, kembali ke laptop. Kembali ke laptop, kata tukul itu, saya enggak. Abu Lahab setelah diberikan kabar gembira, ya Sidi, keponakanmu telah lahir. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, mulai sekarang engkau merdeka. Mulai sekarang engkau merdeka, kata Abu Lahab. Dari situ Suwaibatul Aslamiyah diperbolehkan untuk menyusui Rasulullah. Jadi orang pertama yang menyusui Rasulullah selain ibunya itu namanya Suwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan karena bahagia dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita kembali kepada kitab Sahihul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Pak, Sahih Bukhari, siapa yang bisa menentang Sahih Bukhari tidak akan ditemu siapapun. Kalau hadisnya sudah di Sahih Bukhari, mau gelarnya S7 sekalipun tidak akan bisa mengomentari hadis kalau sudah ada dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Kitab nomor 2 yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Uriyahu, dalam Sahih Bukhari, Uriyahu dimimpikan. Ini mimpi, Pak. Jadi hadis ini menerangkan tentang mimpi. Makanya kan orang-orang bilang, Pak, mimpi itu bunga tidur. Mimpi bunga tidur, padahal Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi nabi lewat mimpi. Wala taqsus ru'yataka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf, kata Allah, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kalau kau ceritakan mimpimu, nanti kamu akan ditipunya. Bayangkan, Allah mengangkat Nabi Yusuf alaihi salam sebagai nabi melalui mimpi. Jadi, Bu, Pak, jangan sembarangan terhadap mimpi. Nabi Ismail dapat wahyu melalui mimpi. Inni ara fil manami anni albahuka fandur madza tara. Dalam surah As-Saffat itu. Semua lewat mimpi, Pak. Kok kita sekarang, oh itu mimpi tuh, tidak bisa jadi dalil tuh. Nabi, Rasul diutus oleh Allah melalui mimpi. Hanya saja mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang baik, itu datangnya dari Allah. Ada mimpi yang buruk, itu datangnya dari setan. Ada mimpi itu hanya permainan setan. Kenapa? Dari pagi sampai sore, kapan punya mobil Fortuner? Enggak kerja. Kerja enggak. Keinginannya pengen punya mobil Fortuner. Kapan rumahku tingkat 2? Tetangga sudah tingkat 2. Akhirnya datang si Eprit. Bos, mau nggak saya tunjukkan harta karun? Mau. Dicarilah harta karun. Itu mimpi dari setan. Kenapa? Terlalu panjang angan-angan. Jadi kita bedakan mana mimpi yang baik, mana mimpi yang buruk, mana mimpi yang hanya dipermainkan oleh setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Dalam hadis tersebut uriyahu, dimimpikan. Yang bermimpi itu dalam suatu riwayat hadis Sayyidina Abbas, adiknya Abu Lahab. Apa kata Sayyidina Abbas? Malakita ya Abu Lahab, apa yang engkau temukan Abu Lahab setelah engkau meninggal? Apa jawab Abu Lahab? Malakitu ghayra anni. Kata orang ngaji nahwu begini, Pak. Kalau fi'il maf'ulnya dibuang, berarti tidak menemukan sasaran apapun. Kata orang ngaji nahwu. Kalau fa'il kemudian maf'ulnya dibuang, berarti sasarannya sudah jelas, tidak menemukan sasaran apapun selain satu sasaran. Contoh, kata Abu Lahab, malakitu ghayra anni. Abbas, aku tidak menemukan kebaikan apapun setelah kalian, melainkan aku disiksa oleh Allah, Jadi Abu Lahab, ya wajar. Abu Lahab kenapa disiksa oleh Allah dalam api neraka? Tidak menemukan kebaikan sama sekali. Abu Lahab, Pak, Bu, nerakanya Abu Lahab itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika baginda Rasul mendapatkan wahyu pertama kali dalam Gua Tsur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang Nabi Muhammad, Pak. Ulang Nabi Muhammad turun. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, dari gua turun ke rumah menemui Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Apa kata Sayyidina Muhammad? Zammiluni bukan zammalatni, bukan. Zammiluni. Apa itu? Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memuliakan, menghormati Sayyidatuna Khadijah, walaupun istrinya Nabi Muhammad pakai redaksi jamak, Pak. Zammiluni pakai jamak, padahal udah perempuan satu lagi. Tapi hebatnya Nabi, zammiluni, selimuti aku. Dengan istrinya beliau hormat. Bukan mentang-mentang istrinya, minum, rokok. Tak ada lah kalau semacam seperti itu. Suami suruh pulang. Rumah tangga tidak akan bahagia kalau macam itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ikuti perilaku Nabi kepada istri-istrinya. Hormati istri. Pernah Nabi kasar dengan istrinya? Tidak pernah. Dengan istri siapapun, Pak. Dengan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, semua istri-istri Nabi pasti dihormati oleh Nabi. Kalau kita kan enggak. Ikan asin dikit marah, nasi kurang masak dikit marah. Suami macam apa itu? Untungnya perempuan tidak boleh menceraikan suami. Kalau Allah berikan kata cerai itu kepada istri, mati nih. Tiap hari pasti ada laki-laki yang dicerai. Ku ceraikan kamu. Mana ada perempuan yang mampu menghadapi laki-laki sekarang? Ya, tidak tahu kesibukan perempuan, marah aja bisanya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Kata Abu Lahab, walakin sukitu, kata Abu Lahab, tetapi Abbas, setiap hari Senin aku diberikan minum oleh Allah dari antara jariku ini. Allah keluarkan air. Dari situ aku minum, Abbas. Dari air tersebut aku minum, Abbas. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaku bi'itaqati Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, karena aku bahagia dengan lahirnya baginda Rasul, dengan lahirnya Muhammad. Abu Lahab,
kafir, menyembah berhala, tidak mengakui Nabi Muhammad, setiap hari Senin oleh Allah siksanya diringankan. Kafir, Pak. Kafir. Datang tahun 660 Hijriah, datang ulama pengarang kitab Al-Jazari, namanya Muhammad Samsuddin, mengarang kitab Jazariyah, mensyarah hadis tersebut. Lau kana Aba Lahab, jika Abu Lahab nazal al-Qur'ana fi dammuhu, yang Al-Quran diturunkan kepadanya, jauziyun finnari, bisa Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Fakaifa halul muslimi muwahhidan, bagaimana orang Islam yang senantiasa bertauhid kepada Allah? Nunjuk ke atas, saya nunjuk ke atas. Yang senantiasa bertauhid kepada Allah, berarti Allah di atas. Berarti Allah di atas. Bohong. Kenapa takut ke atas? Ya menunjukkan Allah satu, bukan menunjukkan Allah di atas, bukan. Bagaimana pengertiannya? Sekarang kan bahas maulid. Jadi kalau pengen dalil, silahkan mampir ke Pasir Panjang. Siap 24 jam mau bahas Allah di mana mau, boleh, asalkan jangan sekarang. Sekarang maulid dulu. Bagaimana dengan keadaan orang Islam yang senantiasa bertauhid kepada Allah, setiap tahunnya merayakan maulid? Itu kata Imam Samsuddin Al-Jazari. Kalaulah orang kafir saja, yang jelas-jelas Al-Quran sudah menyebutkan sayasla nara, Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bagaimana dengan orang Islam yang senantiasa bertauhid kepada Allah dan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakin mengadakan maulid? Yakin. Jadi harus tetap yakin, harus tetap melakukan maulid. Bicara dalil, ada 300 hadis yang menyebutkan masalah maulid. Jadi tidak usah khawatir dalil. Intinya kita sangat tidak layak kalau kita, Pak, mau maulid saja harus tanya dalil. Wong Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, tidak usah nanya dalil, Pak. Abu Lahab keponakan Muhadir, keponakan mula lahir, langsung Abu Lahab mengambil makanan disedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena bahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah. Itu kata siapa? Kata hadis di Sahih Bukhari. Paham? Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan seperti ini dalam kitabnya Syarah Maulidus Syaraful Anam. Orang mengadakan maulid itu semata-mata karena cinta kepada baginda Nabi. Aneh kalau ada orang bertanya, mengapa engkau mengadakan maulid? Berarti sama saja engkau mengatakan, kenapa engkau bahagia dengan Nabi? Orang mengadakan maulid jelas. Kenapa mengadakan maulid? Karena bahagia dengan lahirnya Nabi. Kok ditanya dalil, kenapa engkau mengadakan maulid? Berarti orang tersebut bertanya, kenapa engkau senang kepada Nabi? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah menjelaskan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia di sini kata Ibnu Abbas itu ilmu.
Kalau ada ustadz-ustadz di sini diberikan anugerah ilmu oleh Allah, maka harus senantiasa bersyukur karena itu perintah Allah, Pak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Sedangkan wa bi rahmatihi di sini kata Allah, kata Sayyidina Abbas, rahmat itu lahirnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua falyafrahu, bergembiralah kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak usah ragu, Pak. Sama sekali tidak usah ragu. Dalilnya jelas, Allah sendiri yang memerintahkan agar ketika bulan Maulid, agar mengenai lahirnya baginda Nabi, diperintahkan untuk bahagia. Ya, bagaimana kita mengekspresikannya, Pak? Ya, kita punya anak lahir, anaknya belum tentu jelas, nakal, hebat, hafal Qur'ankah, hafal hadiskah, belum jelas. Kita bahagia luar biasa. Alhamdulillah, kita sembelih kambing, kita kumpulkan tetangga. Lah kok aneh, Nabi yang jelas-jelas fadilahnya luar biasa lahir, nanya dalil, mana dalilnya? Inikah orang yang mengaku cinta kepada Nabi? Enggak keliru, Mas. Cinta kepada Nabi, tapi tanya dalil mengenai merayakan lahirnya Nabi. Ini ada yang konslet dengan cintanya ini. Konslet cinta kepada Nabi, tapi taunya paling nyontoh gamis, jenggot, ya, gamis dan yang nggak jenggotan nggak usah sakit hati karena saya berjenggot. Paling taunya cuman niru sunnahnya gamis, niru sunnahnya jenggot. Nabi jenggotan, ya kita jenggotan. Gimana kalau nggak ada jenggotnya? Kita cari laba-laba, goreng, gosokkan. Wah, berapa kali bunuh laba-laba itu. Insya Allah. Yang jenggotan, alhamdulillah. Yang nggak jenggotan, nggak masalah. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, mustahil kita dimasukkan ke neraka. Mana mungkin, Pak, Allah cinta kepada hambanya, lalu Allah dengan tega masukkan dia ke neraka karena dia melaksanakan maulid. Bohong itu, Pak. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Maka ikuti Nabi. Ikuti dari apa? Dari segala aspek, dari kepribadiannya, dari tutur sapanya, dari raut wajahnya. Ikuti beliau, jangan hanya ikut gamis. Jangan hanya ikut gamis, celana cingkrang. Boleh saya tanya? Adakah hadis Nabi yang menjelaskan celana cingkrang? Ada? Ada. Ustadz Qadir, ada Ustadz Qadir, kira-kira ada tidak hadis Nabi yang menggunakan, Nabi pernah menggunakan celana cingkrang? Ada, Ustadz. Beliau ini ahli hadis, beliau ini luar biasa. Ada, Ustadz? Tidak ada. Tidak ada. Sepakat tidak ada? Sepakat tidak ada? Mantap, 1000% benar. Nabi selama hidupnya tidak pernah memakai celana cingkrang. Kalau celana seperti ini, iya, di dalam, luarnya pakai sarung, luarnya lagi pakai gamis. Maka dalam hadis sahih kata Nabi, al-isbalu
fil imamati wa fil qamisi wa fil izari. Isbal itu bos disurban. Kalau tidak disurban, digamis bos. Kalau tidak digamis, disarung bos. Gak ada hadis yang menggunakan sarawil. Sarawil, bahasa Arabnya celana apa Pak? Dek, bahasa ini kan pakai celana cingkrang ini. Boleh, gak apa-apa. Bagus. Bahasa Arabnya sarawil apa? Bahasa Arabnya celana? Oh, udah dikatakan, udah dibocorkan tadi. Sarawil. Mau cari dari hadis depan ke belakang, Nabi tidak pernah menggunakan redaksi sarawil. Yang ada imamah, komisi, izari. Kok ada orang sekarang celana cingkrang, cingkrung. Luar biasa. Mau tahu rahasianya? Mau tahu? Pak, apa tuh? Nabi katanya tidak pernah pakai celana cingkrang. Orang yang selalu menggembor-gemborkan Nabi pakai celana cingkrang, Nabi pakai celana cingkrang, itu pakai dalil apa? Pakai dalil apa? Kias. Pakai dalil kias. Ya, pakai dalil pengambilan hukum itu Pak. Kalau tidak Al-Quran, hadis, ijma, kias. Kelompok-kelompok yang mengatakan celana cingkrang itu tidak mau dengan kias. Pokoknya kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, bid'ah, sesat, neraka. Masuk neraka semua dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena pakai celana cingkrang. Allahumma sholli ala Muhammad. Giliran mereka butuh dalil, mereka pakai kias. Sedangkan giliran menyalahkan orang yang maulid, mereka tidak mau kias. Bid'ah, tidak ada di hadis, tidak ada di Quran. Masya Allah, bagaimana cara kalian ngaji itu? Kurang refreshing itu. Sekali-kali main ke Pasir Panjang, ke Samudra Indah, sekali-kali main. Di sana kita ngopi, duduk bareng, santai di pantai, enak gitu. Banyak refreshing, biar santai, biar tidak Islam ini tidak terlalu dipaksakan. Nabi berdakwah tidak pernah dengan keras-keras. Bid'ah, neraka. Biasa aja Nabi Pak. Datang sahabat, ya Rasul, tadi ya Rasul, ini sholat, ini tayammum ya Rasul. Kata satunya, saya tayammum ya Rasul, karena tidak ada air. Saya juga ya Rasul. Tapi karena saya setelah hampir mau sampai menemukan air, saya ambil wudhu ya Rasul. Kami sholat, saya sholat lagi. Apa kata Nabi? Kamu bid'ah, sesat, neraka. Nah, sodaqtah. Semua kamu mendapatkan satu kebaikan, kamu mendapatkan dua kebaikan. Kenapa? Karena tadi tayammum hanya sholat sekali, menemukan air, sholat lagi, dapat dua kebaikan. Tidak disalahkan oleh Rasulullah, bid'ah kamu, tidak. Begitu indahnya dakwah Rasulullah. Basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira kepada mereka Muhammad, wala tunaffiru, jangan kau berikan kabar yang menakutkan kepada mereka. Indah Islam itu Pak. Jangan kita buat sakit, jangan kita buat takut. Kalau kita takut-takuti mereka akhirnya pindah dari Islam jadi Buddha. Ketat banget itu bid'ah, neraka, bid'ah, dikit-dikit bid'ah, neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidatuna Aminah dan memilih Sayyiduna Abdullah sebagai orang tua dari cahaya yang telah Allah ciptakan sebelum bumi ini diciptakan. Allah sebelum menciptakan bumi sudah ada cahaya Nabi Muhammad, sudah ada Nur Muhammad.
Makanya Pak, ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari surga karena melanggar perintah Allah, Nabi Adam itu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Pak. Tidak mendapat pengampunan. Karena Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah melihat kepada tiang-tiang aras. Ternyata di tiang-tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak mungkin orang ini tidak spesial bagi Allah. Buktinya namanya disandingkan dengan Allah. Maka Nabi Adam bertawassul, berwasilah kepada Nabi Muhammad dengan nama yang ada di tiang-tiang aras. Aku mohon pengampunanmu ya Allah. Apa kata Allah? Adam, kok kamu tahu siapa orang yang ada di tiang aras itu? Ya Allah, setelah engkau menciptakan aku, ternyata aku sempat mengangkat kepalaku. Di tiang-tiang aras ada nama Muhammadur Rasulullah bersanding dengan namamu. Dan aku yakin, kata Nabi Adam, tidak satupun orang kalau dia tidak spesial bagimu, namanya akan disandingkan denganmu. Maka Nabi Adam mendapatkan pengampunan. Tapi Pak, Nabi Adam mendapat pengampunan itu bukan sehari, 2 hari, bukan. Ya, kalau ibu-ibu doa sekarang, minta sekarang. Bapak minta sekarang, harus diberi sekarang. Masya Allah, luar biasa orang Sungai Jaga. Ya termasuk yang pegang begini. Ya, Nabi Adam 200 tahun Pak jalan. Nabi Adam itu kan tinggi ya, 6 meter. Nabi Adam itu 6 hasta, tinggi Pak, tinggi. Jalan ke barat, ke timur, bunyinya ya tinggi kan, dong, bunyi kakinya. Gak mungkin gak ada bunyinya Pak, emang kecil, besar, Nabi Adam itu besar. Seraya dari lisannya terucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Rasul hanya membuat satu kesalahan, minta pengampunan 200 tahun. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, minta kaya sekarang 2 lah. Sekarang ya Allah kaya kan, kaya ya Allah, duit ya Allah. Kita siapa? Kita harusnya bersyukur Pak. Dulu Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, ketika berbuat maksiat di luar rumah, pulang ke rumah, di atas pintu rumahnya bertuliskan, tadi si fulan mencuri. Umatnya Nabi Musa gak kebayang kalau orang Sungai Jaga Pak, tadi di luar nyuri rokok 1 bungkus, pulang ke rumah, Bapak tadi nyuri rokok 1 bungkus. Mau kemana kita? Mau kemana Pak? Kok bisa umatnya Nabi Muhammad spesial banget bagi Allah? Bukan kitanya yang spesial Pak, tapi Nabinya. Kata Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku, umat yang dikasih sayangi oleh Allah. Berdosa di pasar, pulang, tak ada yang tahu. Bukan karena kita sembunyi itu Pak, karena Allah menutupi aib kita, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Paham? Haruskah kita tidak bahagia dengan Nabi Muhammad? Haruskah kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidatuna Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umur beliau menurut kaul yang paling masyhur berumur 2 bulan, maka ayahnya yang bernama Abdullah wafat. Tapi ada yang mengatakan 6 bulan. Hanya saja kaul yang paling masyhur itu 2 bulan menurut kaul masyhur. Pendapat yang paling unggul, umur 2 bulan kandungan Sayyidatuna Aminah, ayahnya Nabi Muhammad wafat atau meninggal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ini cerita di dalam kitab Maulid Syaraful Anam yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanji. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kelahiran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan malaikat Jibril, Jibril, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit, bahwa manusia yang mereka tunggu-tunggu, manusia yang paling sempurna, Nabi penutup para nabi, akan segera dilahirkan ke muka bumi. Kata Allah kepada malaikat Jibril. Maka dalam kitab tersebut, Pak, seluruh hewan di dunia ini, seluruh hewan di dunia ini, Pak, ketika baginda dikandung oleh ibundanya, semua hewan bercerita, berkomentar, orang yang paling sempurna akan dilahirkan ke muka bumi ini. Hewan punya akal. Hewan saja, Pak, bisa bahagia dengan lahirnya Kalau ada orang yang tidak senang dengan lahirnya Nabi, apa itu kira-kira? Saya tidak mengatakan hewan, kira-kira apa? Hewan saja tidak punya akal, bahagia, bercerita satu sama lain akan lahir Rasul penutup dari para Rasul, kekasih Allah, manusia yang paling sempurna, yang akan menyempurnakan agama ini. Hewan bahagia dengan Nabi, apalagi kita. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, datang Sayyidatuna Asia, datang Sayyidatuna Maryam. Untuk apa? Untuk mendampingi kelahiran baginda Nabi, sehingga Sayyidatuna Aminah, Pak, sama sekali tidak merasakan sakit. Kenapa? Yang dilahirkan orang yang paling hebat, orang yang paling agung. Jadi dalam riwayat tidak sakit sama sekali Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Nabi. Setelah baginda Nabi dilahirkan tepatnya pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun Gajah, dilahirkan Nabi Muhammad. Luar biasa banyak keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang terjadi di waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yang terjadi ketika baginda Rasul dilahirkan, robohnya patung-patung sesembahan orang-orang kafir di dalam Ka'bah. Jadi dulu, Pak, patung-patung sesembahan yang ada di Ka'bah itu ketika lahirnya baginda Rasul itu dengan sendirinya roboh, menandakan apa? Kesyirikan akan dimusnahkan dari jazirah Arab. Selain daripada jatuhnya, robohnya patung-patung sesembahan mereka, keajaiban yang tidak kalah menakjubkan, api sesembahan kerajaan Persia itu tiba-tiba mati, Pak.
Bertahun-tahun orang Persia itu menyembah api. Namun setelah lahirnya baginda Rasul, api yang bertahun-tahun disembah seketika mati, menunjukkan kesyirikan akan di bumi hanguskan dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad. Kejadian aneh yang tidak kalah menakjubkan. Sebelum saya ke situ, saya mau tanya, Pak, ada dukun di situ? Dukun, bukan tukang urut. Kalau tukang urut bukan dukun, Pak. Dukun. Oh, yang begitu itu. Datanglah ke barat. Ada? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Dari tadi saya kepikiran, disampaikan enggak nih? Kalau ada dukun bagaimana saya? Terus mati. Alhamdulillah. Kejadian aneh luar biasa, Pak. Dukun itu dulu begini, Pak. Ini dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Dulu sebelum lahirnya baginda Rasul, Pak, jin itu, ifrit itu naik ke bumi. Saya, Anas Thohir ini, Pak, sebelum dilahirkan ke dunia, Allah sudah menulis kehidupan saya di Lauhil Mahfuz bahwa saya pada malam Sabtu tanggal berapa, Kak? Tanggal sekarang lah akan megang mic menghadap ke timur. Ada semua ini sudah ditulis, Pak. Sudah ditulis. Hanya saja kita perlu yakin ini kodoknya musayyar apa mukhayyar. Kodoknya mukhayyar apa musayyar. Semua skenario telah ditentukan oleh Allah di waktu zaman azali. Hanya saja kita menunggu jalannya skenario tersebut. Ketika malam ini hari Sabtu, ya betul terjadi. Semua ini, Pak, pertemuan kita bukan kebetulan, semua ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kullu yaumin huwa fi sya' fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah berada dalam pekerja. Masuk akal Allah setiap hari kerja? Tidak masuk akal. Makanya tafsirnya, skenario Allah itu setiap hari berputar. Hanya saja kita perlu tahu, ini musayyar apa mukhayyar. Ini qadha sudah ditulis oleh Allah, Pak. Namanya qadha mukhayyar, ketentuan pilih. Boleh saya pindah ini? Walaupun ketentuannya tangan kiri, boleh. Kenapa? Karena ketentuannya pilihan. Ada ketentuan itu yang tidak pilihan, mati. Walaupun terbang ke India sekalipun, kalau sudah ajalnya jam 11, mati, Pak. Itu namanya qadha musayyar. Apa? Qadha musayyar, qadha yang tidak bisa dirubah dengan doa. Mau air darah yang keluar, ya Allah, jangan matikan saya, ya Allah. Mati, Pak. Mati. Tapi kalau qadha mukhayyar, pacaran sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada catatannya itu. Tapi Allah kan sudah bilang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekat-dekat dengan zina, antara lain yaitu pacaran. Sayang, sudah makan belum? Di sini. Jangan itu, Pak. Jangan. Itu pun sudah ditentukan oleh Allah. Bisa dirubah? Bisa. Bukan kita setelah hamil kita baru, aduh Pak, saya hamil, Pak. Bersabarlah, nah ini sudah takdir dari Allah. Takdir apa? Takdir apa? Itu pilihan. Mau tidak melakukan zina, mau tidak judi,
mau tidak meminum minuman keras. Itu pilihan. Ada di diri kita sendiri. Paham? Jadi setelah ada ketentuan seperti itu, ada bukunya, Pak. Jin itu naik ke langit, ke Lauhil Mahfuz, naik. Nyurilah berita tadi. Si fulan ini hari Kamis akan sakit kepala, obatnya ini. Curi. Pulang ke temannya. Temannya namanya ya Fulan lah. Fulan. Ya bos. Nih. Ini Muhammad hari Kamis akan sakit Fulan. Obatnya daun ini. Kata jin tadi. Jadi nanti kalau dia datang di sini, kamu bilang obatnya ini ya Pak. Kata jin. Ini bukan kata saya. Bukan saya ngarang-ngarang ini Pak Ustadz, itu ngarang-ngarang. Buka sendiri kitab, buka sendiri tafsir. Setelah iblis memberikan kabar si Muhammad ini akan sakit hari ini, obatnya ini, datang kita ke dukun. Pak dukun, sakit kepala itu. Oh, disemburlah sama si dukun. Ternyata sembuh. Pulanglah ke rumah, sembuh kan? Sembuh, pulang ke rumah. Aduh, kalau berobat sama Pak Fulan, Pak sana, manjur luar biasa. 40 hari sholatnya tidak diterima. Man atakahinan, barang siapa yang datang ke dukun kemudian percaya dengan perkataan dukun tersebut, lam tuqbalullahu salatahu arba'ina yauman, salatnya 40 hari. 2 kali 80 hari, 3 kali 120 hari habis salat kita. Gara-gara percaya dan membenarkan perkataan dukun. Kan sekarang banyak sekarang ini Pak, zaman entertain ini Pak, dukun sama ustadz dikit banget, bedanya itu dikit. Gus banyak Gus sekarang, banyak Gus. Baca surah Al-Fatihah hancur, baca surah An-Nas hancur. Jadi bedanya ustadz sama dukun itu tipis banget Pak. Hati-hati dengan praktek-praktek seperti itu Pak. Berobat, bertawassul dengan orang yang ahli, silakan, asal caranya benar. Itu tidak dipermasalahkan dalam Islam. Setelah dukun memberikan kabar gembira, kita percaya kan ke dukun. Di sini Pak, terjadi di waktu lahirnya Nabi Muhammad, malaikat semua berbaris mengelilingi langit yang pertama ini Pak. Sama sekali iblis dan pasukannya tidak bisa menembus pagar yang dibuat oleh malaikat, sehingga dengan menghormati, dengan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad, di hari Senin itu setan tidak bisa mencuri berita dari langit. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur kepada Nabi. Masya Allah, Nabi Muhammad sangat mencintai kita Bu. Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, luar biasa. Dari semenjak diutus menjadi Rasul sampai Nabi neraka pun masih mencintai kita. Apa buktinya? Ketika kalah di peperangan Uhud, kata sahabat, irfa yadak ya Muhammad, irfa yadak ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasul. Kita kalah, kita digempur oleh orang kafir. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair yaumal qiyamah. Syafaatku, pertolonganku, kata Nabi, untuk umatku yang dosanya besar nanti di hari kiamat. Kita Pak yang dipikirkan, kita yang setiap hari mengerjakan perbuatan dosa, kita yang setiap hari bermaksiat kepada Allah,
yang senantiasa membuka aurat di pasar-pasar, di jalan-jalan. Kita itu yang dipikirkan oleh baginda Nabi. Kurang cinta bagaimana Nabi kepada kita? Apa balasan yang telah kita berikan kepada baginda Rasul? Berapa kali kita membaca salawat kepada Rasul? Berapa kali kita mempelajari sejarah baginda Rasul? Bagaimana Nabi kalau nanti Nabi tidak mengenali kita? Ketika di padang mahsyar, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Suami tidak peduli dengan istrinya, anak tidak peduli dengan orang tuanya. Nabi-nabi lain sibuk dengan mengurus dirinya sendiri, tidak sibuk dengan mengurus umatnya. Nabi kita, hanya Nabi kita di padang mahsyar, yang mana pada kala itu semua kebingungan mencari pertolongan, hanya Nabi Muhammad yang sujud kepada Allah selama 7 hari. Allahumma ummati, 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 ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Begitu besar cinta Nabi kepada kita, Pak. Tidak pernah terfikir oleh baginda Nabi bagaimana nasib keluarganya, bagaimana nasib istrinya. Yang difikirkan hanyalah ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sampai beliau menangis, lalu malaikat Jibril datang, ya Allah. Nabi Muhammad menangis, ya Allah. Tanyakan Jibril, apa yang membuat Muhammad menangis? Tanyakan Jibril, apa yang membuat kekasihku itu menangis? Setelah malaikat Jibril datang menjumpai baginda Nabi, ya Muhammad, wahai kekasih Allah, apakah gerangan sehingga engkau menangis, wahai Nabi Allah? Ya Jibril, kata Nabi Muhammad, Allah lebih tahu apa yang telah terjadi, wahai Jibril. Apa kata Allah? Jibril, katakan kepada Muhammad, inna sanurdika wa ummataka wa la nasu'uka. Katakan kepada kekasihku Muhammad, aku ridha kepadanya Jibril, aku ridha kepada umatnya Jibril, aku tidak akan membuatnya buruk Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat. Orang-orang yang membutuhkan syafaat, berilah mereka syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebesaran cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya selesai di padang mahsyar, akan tetapi ketika orang-orang yang ahli maksiat sudah naik dari neraka 1000 tahun, 2000 tahun di dalam neraka, lalu dinaikkan oleh baginda Rasul ke surga. Ternyata dalam kitab Daqaiqul Akhbar, baginda Rasul setelah istirahat mendengar bahwa ada dari neraka suara yang menjerit 200 tahun lamanya. 200 tahun. Padahal umat Nabi Muhammad yang besar-besar dosanya seperti kita, Pak, sudah dinaikkan semua ke dalam surga. Namun aneh, ketika baginda Rasul istirahat, ternyata ada suara yang memanggil Allah selama 200 tahun. Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. 200 tahun suara itu, Pak, lantang dari api neraka. Bangun baginda Rasul, melompat dari surga ke neraka, diangkat bara api neraka, dicari dari mana sumber suara tersebut. Setelah dicari, ternyata suara tersebut keluar dari bara api yang besarnya hanya sebiji, seperti biji kurma, Pak.
dari saking lamanya di neraka. Jangan-jangan itu kita, Pak. Jangan-jangan itu kita, Bu. Jangan-jangan itu kita yang akan terakhir diangkat dari nerakanya Allah dan berteriak selama 200 tahun. Jadi kebesaran cinta Rasulullah kepada kita, Pak, tidak bisa dipertanyakan lagi. Kebesaran cinta baginda Rasul kepada kita sudah tidak diragukan lagi. Hanya kita umatnya yang senantiasa berada di dalam kehidupan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Maulid harus dilakukan bertepatan dengan tanggal 12? Tentu tidak. Boleh. Jadi versi pendapat tersebut beda, Pak. Boleh tanggal 9, boleh tanggal 8, juga boleh tanggal 12. Hanya saja hari lahirnya baginda Rasul itu bertepatan dengan tanggal 12 menurut kaul yang paling masyhur. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mengadakan maulid tapi bukan maulid? Al-Imam As-Suyuti yang bergelar Al-Hafidh mengatakan boleh, tidak apa-apa. Yang terakhir, banyak pertanyaan-pertanyaan kecil sekarang yang muncul, Pak, baik itu di sosmed, di dunia nyata. Kalau kalian cinta kepada Rasul, kenapa sih kok hari lahirnya yang dirayakan? Kok tidak hari wafatnya? Kan Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin. Kenapa sih kok hanya hari lahirnya? Ini sebenarnya sudah dijawab pada tahun 700-an Hijriah dulu. Kelahiran baginda Nabi itu a'dhamun ni'mah. Lahirnya baginda Rasul itu, Pak, seagung-agungnya nikmat. Pernah ngaji bismillah, Pak? Pernah ngaji bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ngaji bismillah kan sudah sering ya, Pak? Faham? Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, kalau paham kan paham ya, Pak? Biar dapat ilmu. Ar-Rahman ay al-mun'imu bijalailin ni'am. Kata tafsirnya begitu, Bu. Ar-Rahman itu yang maha memberi seagung-agungnya nikmat. Nikmat yang agung ada berapa, Pak? Ada berapa? Tidak lulus. Tidak lulus tes ini. Gagal jadi P3K ini. Tidak lulus bismillah. Ya. Makanya orang tua kita, Pak, zaman dulu itu selalu berkata kepada anak-anaknya begini, Pak. Nah, kalau kamu paham bismillah, kamu alim. Kamu alim lah. Sekarang enggak, Pak. Bismillah enggak dikaji. Yang dikaji apa? Kitab yang 10 juz. Bismillahnya lupa, akhirnya tidak tahu kalau Ar-Rahman itu Allah memberi nikmat dengan seagung-agungnya nikmat. Ada berapa? Ada 5. Satu, adanya Al-Quran. 2, adanya malaikat Jibril. 3, adanya agama Islam. 4, adanya asal tidak ada menjadi ada. 4, adanya asal dari tidak ada menjadi ada. 5, adanya Nabi Muhammad. Itu Ar-Rahman. Ngaji sampai hatam berpuluh-puluh kali hatam. Bismillah apa artinya? Ya dengan menyebut asma Allah lah. Sampai kiamat gitu-gitu aja ngaji. Kapan meningkatnya?
Lalu Ar-Rahim bagaimana? Ai al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah lah yang memberi sekecil-kecilnya nikmat ini yang tidak bisa dihitung. Ini yang tidak bisa Ar-Rahim ini tidak bisa dihitung, Pak. Hitung saja kalau bisa. Mata, alis, hidung, hitung aja semua. Tidak mungkin bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam surah Ibrahim, kalau kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu nikmat Ar-Rahim. Kalau nikmat Ar-Rahman bisa. Paham? Yang paling penting bismillah dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut asma Allah. Nah, kenapa kok bisa kalau orang paham bismillah itu alim? Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab 100.000. Demak kemana Bang? Habis. Ada di sana, ada di dompet. Oke. Bismillah. Ba yang ada dalam bismillah itu, Pak, ini ilmu. Semoga bermanfaat. Pak, amalkan, semoga bermanfaat. Ini ilmu, Pak. Dalam kitab ba bismillah itu kan bukan bismillah asalnya, Pak. Makanya orang ahli primbon itu tahu, Pak. Kalau bismillah itu bukan bismin, itu ismun. Asalnya ismun. Didatangkan ba menjadi bismin melalui proses iklal nanti, kata santri-santri itu. Dari ismun menjadi bismin. Apa artinya ba? Ba itu artinya bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa artinya? Bi kana, karena aku yang ada menjadi ada, dan karena aku, kata Allah, yang akan ada menjadi akan ada. Itu artinya ba. Dan itu, Pak, yang ditulis kolam yang ada di Lauhil Mahfuz pertama kali. Paham? Ayo sekali lagi. Artinya ba itu apa, Pak? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ngajarin orang tua itu, Pak, susah banget. Coba yang kecil-kecil. Coba apa artinya bismillah? Bi kana ma kana wa bi yakunu. Oh, itu sudah tahu. Itu artinya bismillah. Paham? Makanya ilmu satu dunia ini, Pak, semuanya dikumpulkan di dalam ilmu. Seluruh ilmu di dunia ini, Pak, semua itu dikumpulkan artinya di dalam Al-Quran. Setelah di Al-Quran dikumpulkan lagi di dalam surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah dikumpulkan di mana? Di ba-nya bismillah. Nah, makanya orang tua zaman dulu, Pak, bilang begini, kalau kamu paham bismillah, alim. Paham bismillah? Paham? Kan tadi sudah dibilang artinya kitab satu dunia diletakkan di Al-Quran. Setelah dihimpun di Al-Quran, diletakkan di surah Al-Fatihah. Lalu diletakkan di bismillah, di ba-nya. Kalau paham bismillah, ya kajilah semua kitab yang ada di dunia ini, baru kita akan tahu artinya bismillah. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu, Pak, sudah ada di dalam bismillah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah seagung, sebesar-besarnya nikmat. Makanya kata Imam As-Suyuti, kalau merayakan lahirnya Nabi Muhammad itu memang sudah seharusnya, karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau hari wafatnya itu haul, bos, bukan perayaan, bos. Itu kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi. Tapi tidak ada bosnya dalam kitab Al-Hawi. Saya yang menambahkan itu, Pak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita amalkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang disampaikan kurang berkenan di hati para hadirin Bapak Ibu sekalian, mohon sudilah untuk dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Kata pepatah Arab, wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aibah fihi wa ana. Hanya Allah yang tidak mempunyai celah dan kekurangan. Kalau saya tempatnya, gudangnya kesalahan dan kekurangan. Akhiran minni wal afwa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.